Jadi Raja Juli tidak usah bawa nama presiden ketika disarankan untuk mundur. Ini membuktikan banyak pejabat yang tidak rela kehilangan jabatan. Makanya mereka tebal muka meskipun dihujat sana-sini. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siwer. Raja Juli Antoni, kali ini dia benar-benar sial. Baru setahun menjabat sebagai Menteri Kehutanan, datang banjir dahsyat yang meluluh lantakkan 3 provinsi. Yang terparah adalah Aceh, lalu kemudian Sumatera Utara, dan diikuti Sumatera Barat. Ini semua karena banyak pihak yakin banjir kali ini bukan cuma karena curah hujan yang tinggi, tapi karena ada juga faktor deforestasi atau penggundulan hutan secara ugal-ugalan. Banyak pihak marah dengan Raja Juli Antoni, apalagi belum lama ini Bupati Tapanuli Selatan mengaku ada izin yang terbit terkait pembukaan hutan 1 bulan sebelum terjadi banjir bandang di daerahnya. Banyak yang geram dengan kinerja dan juga sikap dia dalam menyikapi banjir ini. Perlu kalian ketahui, banyak pejabat di Indonesia yang tugasnya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, termasuk Raja Juli sendiri. Pendidikannya memang sampai S3, tapi jurusan yang dia pelajari kebanyakan tentang agama dan ilmu politik. Lalu coba kalian bandingkan dengan jabatan yang pernah dia duduki di pemerintahan. Pernah menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, pernah menjadi PLT Wakil Kepala Otorita IKN, dan sekarang menjadi Menteri Kehutanan. Kira-kira latar belakangnya cocok nggak untuk mengurusi hutan di Indonesia? Ini ibarat di perusahaan, ada orang yang berlatar belakang pendidikan pertanian, tapi diangkat menjadi CEO perusahaan komputer. Masuk akal? Tentu saja tidak, tapi sayangnya di Indonesia hal seperti ini bukan hal yang aneh. Banyak orang dipilih bukan karena cocok, tapi karena entah itu balas budi politik, utang politik, atau titipan. Yang bikin banyak orang geram adalah sikap Raja Juli, yang kata dia banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah momentum yang baik untuk melakukan evaluasi tata kelola hutan, bahwa selama ini ada yang salah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Inul Daratista termasuk salah satu yang kesal dan geram dengan omongan Raja Juli yang tidak berempati terhadap korban banjir. Dia menumpahkan kekesalan di Instagram, bahkan dia katanya kepingin lempar sendal ke mukanya. Inul juga mengungkit Raja Juli Antoni yang pernah bermain domino dengan seorang tersangka pembalakan liar. Bahkan Raja Juli disentil oleh Caimin. Dia mengirim surat ke Raja Juli dan juga Bahlil Lahadalia selaku Menteri ISDM untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan. Dia juga menyinggung terkait tobat nasuha. Yang paling telak adalah momen ketika Raja Juli disentil oleh DPR. Raja Juli dipanggil untuk membahas tentang banjir. Salah seorang anggota Komisi 4 menyindir Raja Juli yang seharusnya berbesar hati untuk mundur dari kursi menteri karena dinilai gagal mengatasi banjir. Dia kemudian membandingkan dengan pejabat negara setingkat menteri di Filipina yang mengundurkan diri karena merasa gagal mengatasi bencana banjir. Mau tahu apa jawaban Raja Juli? Ya, seperti biasa, tipikal respon pejabat di sini. Kata dia, posisi dia sebagai menteri adalah hak prerogatif presiden, yang intinya dia cuma mau bilang dia ogah mundur sebagai menteri. Itu aja kok intinya. Jaranglah kita melihat pejabat seperti di Jepang, gagal lalu merasa malu dan mengundurkan diri sambil membungkuk minta maaf. Kalau di sini, ngelesnya berlapis-lapis, lebih tebal dari lapisan baja mobil tempur. Kekuasaan di tangan Tuhan lah. Jabatan hak presiden lah, yang intinya dia tidak mungkin mundur. Didesak mundur aja enggak mau, apalagi diminta mundur secara sukarela, lebih enggak mungkin lagi. Lalu apa gunanya ada Menteri Kehutanan kalau tiap tahun hutan di Indonesia semakin gundul? Apa fungsinya menteri ini kalau tidak bisa menjaga hutan dari illegal logging dan penambangan ilegal? Jangan-jangan fungsi menteri ini adalah untuk memberikan izin untuk menggundulkan hutan.
Kalau begini ya harusnya ini namanya Kementerian Penggundulan Hutan. Seperti yang saya jelaskan sekilas di video sebelumnya, PSI terkesan mewek dan ngambek ketika Raja Juli dikritik habis-habisan. Kata mereka, jangan ada upaya untuk memanfaatkan situasi ini untuk menjatuhkan lawan politik. Ya, nggak usah bersedih, ini sudah hukum alam politik. Dulu ketika ada pejabat yang kerjanya tidak becus, saya yakin PSI juga pernah mengkritik habis-habisan atau meminta pejabat terkait untuk mundur. Bahkan dulu Prabowo aja diserang dengan brutal dengan sindiran-sindiran yang menohok. Bahkan masa lalu Prabowo juga dikorek sampai ke dalam. Beberapa kadernya mencoba mengorek sejarah masa lalu Prabowo. Tapi sekarang mereka pura-pura lupa dan menjilat habis-habisan. Kalau Raja Juli Antoni saat ini dikritik habis-habisan, itu tandanya harus introspeksi. Memang mungkin dasarnya dia tidak kompeten. Tolong ralat kalau saya salah. Dia bukan berlatar belakang kehutanan. Kompetensinya apa, tapi kerjanya entah apa. Enggak nyambung sama sekali. Banjir kali ini bukan main. Luas daerah yang terdampak jauh lebih parah dari tsunami Aceh. Kerusakannya sangat parah. Banyak rumah hancur, sampai video ini dibuat, sudah 800-an orang meninggal dan 600-an orang dilaporkan hilang. Mungkin kritikan terhadap Raja Juli terlalu keras, apalagi dia baru menjabat selama setahun. Tapi di sini kita bicara tentang banjir terbesar yang pernah ada. 3 provinsi kena banjir. Bahkan Aceh bisa dibilang habis dan porak-poranda, mirip tsunami Aceh. Nyawa hilang, harta benda lenyap disapu air, rumah rusak parah. Ada yang terbawa air. Ini bukan masalah sepele yang cukup diselesaikan dengan kritikan keras. 20% wilayah Sumatera terkena dampak banjir ini. Wajar kalau banyak orang marah dan meminta Raja Juli untuk mundur. Masih bisa-bisanya mengaku hak prerogatif presiden. Jangan bawa-bawa nama presiden. Kalau ngotot minta mundur karena merasa gagal, seorang presiden pun tidak akan bisa menahan. Kalau memang niat mundur, pasti bisa kok. Tapi karena tidak ada niat mundur, ngelesnya segudang. Sama seperti karyawan yang minta resign. Apakah bosnya bisa menghalangi? Kan enggak. Meskipun bosnya memohon dengan amat sangat supaya jangan resign dulu, tapi kalau karyawan ini sudah tetap pada pendirian, ya selesai, resign. Jadi Raja Juli tidak usah bawa nama presiden ketika disarankan untuk mundur. Ini membuktikan banyak pejabat yang tidak rela kehilangan jabatan. Makanya mereka tebal muka meskipun dihujat sana-sini. Mereka tahan dicaci, dihujat, dimaki, yang penting posisi mereka aman. Dan kalaupun dia tidak dimundurkan oleh presiden, tekanan terhadap dia akan sangat berat. Tugasnya saat ini terkait dengan banjir parah yang membuat ratusan nyawa melayang. Mudah-mudahan bisa berefek pada kebijakan total dan masif sehingga bencana seperti ini tidak terulang lagi. Ya meskipun agak pesimis juga sih. Mengingat kalau kalian melihat di medsos, pemilik ratusan ribu hektar lahan sebagian adalah para elit politik juga. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin banyak konten menarik dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.